Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 497. Orang tua itu mendengus dingin, lalu tiba-tiba mendorong ke depan dengan kedua tangan. Boom! Blar! Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah Dev dan yang lainnya. Peri Gila Abadi dan Tobiason saling melirik, lalu keduanya tiba-tiba bergerak. Bergemuruh. Duar. Aura yang menakutkan itu hancur dalam sekejap, dan tubuh lelaki tua itu mundur lagi. Setelah melihat ini, wajah lelaki tua itu sedikit berubah, dan dia sudah menarik diri. Setelah melihat ini, sosok Dev menghilang dalam sekejap, dan saat berikutnya dia muncul di atas kepala lelaki tua itu. Dia tidak bisa membiarkan orang tua itu melarikan diri. Dev menebas kepala lelaki tua itu dengan pedang. Wajah lelaki tua itu berubah drastis, dan dia secara naluriah mundur, berusaha menghindari tebasan itu. Tapi tidak peduli bagaimana dia menghindar, dia diselimuti cahaya pedang itu. Swash swash swash. Wuus. Setiap cahaya pedang, seperti hujan lebat, terus berjatuhan. Ah! Orang tua itu berteriak dengan marah, dan kemudian aura yang kuat bergetar, menghancurkan cahaya pedang itu dalam sekejap. Pada saat ini, Dev di atas kepala lelaki tua itu menghilang lagi. Orang tua itu secara naluriah melihat sekeliling, dan ketika dia menemukan Dev, pedang pembunuh naga Dev sudah menempel di lehernya. Saya adalah tetua kota macan terbang. Jika Anda membunuh saya, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Orang tua itu mengancam Dev. Saya tidak berencana untuk melarikan diri, bawa kami masuk. Dev mengendalikan lelaki tua itu dan berkata. Meskipun Dev dan yang lainnya telah melewati gerbang penjara surgawi, jika mereka ingin memasuki bagian terdalam, mereka masih membutuhkan lelaki tua itu untuk membawa mereka masuk. Orang tua itu dikendalikan, jadi dia hanya bisa membawa Dev dan yang lainnya ke kedalaman penjara surgawi. Setelah melewati 3 pintu berturut-turut, aura berdarah yang kuat datang mendekat. Dev dan yang lainnya mengerutkan kening, sementara wajah Aisyah penuh kekhawatiran. Dengan bau darah yang begitu menyengat, pasti banyak orang yang tewas. Ketika Dev dan yang lainnya melewati pintu lagi, mereka langsung terpana oleh pemandangan di depan mereka. Dia melihat mayat tergeletak di tanah ke segala arah, dan sungai darah mengalir. Mayat-mayat ini ternyata adalah wanita, orang tua yang lemah serta anak-anak. Orang yang tersedak bau berdarah itu tidak bisa bernapas. Melihat pemandangan ini, mata Aisyah penuh amarah, dan dia meneriaki lelaki tua itu. Mengapa? Mengapa membunuh mereka? Kau harus bisa disalahkan atas hal ini. Siapa yang membiarkan kau melarikan diri? Jika 1 orang melarikan diri, maka 10.000 orang harus dibunuh sebagai hukuman. Orang tua itu berkata tanpa malu. Tubuh Aisyah gemetar, dan kemarahannya sudah membuatnya sedikit goyah. Perbuatan baik akan diberi pahala dan perbuatan jahat akan mendapat hukuman. Pembantaian kalian pada akhirnya akan kembali kepada kalian. Dev memandang lelaki tua itu dengan dingin, dan melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya dengan santai. Kepala lelaki tua itu langsung dipenggal, lalu terbang jauh, jauh sekali. Pada saat ini, di kedalaman penjara surgawi, jeritan masih terdengar, menandakan bahwa pembantaian masih berlangsung. Tolong selamatkan orang-orangku. Aisyah berlutut di depan Dev dan yang lainnya. Dev tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi niat membunuh di matanya telah menunjukkan bahwa Dev tidak tahan lagi. Brengsek! Siapa kalian? Pada saat ini, seorang prajurit berbaju besi melihat Dev dan yang lainnya, dan bergegas menuju sisi ini dengan cepat. Sikat! Dev melambaikan pedang pembunuh naga di tangannya. Kepala prajurit itu terbang tiba-tiba. Ketika kepala prajurit itu menunduk ke arah Dev dan yang lainnya, matanya masih terbuka lebar, wajahnya tidak bisa dipercaya, dan dia tidak tahu bagaimana dia mati. Aisyah menatap Dev dengan kaget. Dia tidak menyangka Dev, di alam awal dispersi keabadian negeri peri, akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Hari ini, mari kita membunuh mereka dengan bahagia. Dev menatap pedang pembunuh naga di tangannya dan berkata, Baik Peri Gila Abadi dan Tobiason mengangguk.
wanita tua dan lemah serta anak-anak yang baru saja tewas juga membuat mereka sangat marah. Meskipun sering terjadi peperangan antara ketiga ras tersebut untuk memperebutkan sumber daya, tapi itu merupakan serangan timbal balik antara tentara, dan mereka belum pernah membantai seperti ini sebelumnya. Ini bukan perang lagi, tapi pembantaian. Ini adalah genosida. Dev dan yang lainnya terus berjalan ke depan, sementara Aisyah berada di belakang untuk melindungi keselamatan Elijah. Hei! Siapa kau? Seorang prajurit bersenjatakan tombak panjang muncul, dan di atas tombaknya yang panjang, masih tergantung tubuh seorang anak. Saat prajurit itu berbicara, tubuh Dev menghilang. Sikat. Ditemani oleh cahaya pedang yang meroket, prajurit itu tidak punya waktu untuk bereaksi, dan kepalanya langsung dipenggal oleh Dev. Kemudian beberapa pejuang lagi muncul, dan senjata di tangan para pejuang ini masih berlumuran darah. Bunuh! Peri gila abadi dan Tobiason bergegas dengan raungan. Disertai dengan niat membunuh yang mengerikan, kepala para prajurit itu langsung dipotong oleh peri gila abadi dan Tobiason. Sekarang mereka membunuh orang, hanya dengan memenggal kepala. Mungkin dengan cara ini mereka bisa melampiaskan amarahnya. Mata Aisyah penuh dengan kegembiraan dan keterkejutan. Dia tidak menyangka peri gila abadi dan Tobiason juga sangat kuat. Dengan cara ini, mereka bisa menyelamatkan beberapa orang dan bergegas keluar dari kota macan terbang. Bergemuruh. Pada saat ini, bumi bergetar untuk sementara waktu, dan kemudian paksaan yang sangat kuat datang mendekat. Terlihat ratusan tentara datang ke arah mereka dengan rapi dan seragam. Ratusan tentara ini sangat kuat, dan mata mereka merah, jelas mereka telah membunuh terlalu banyak orang, dan mereka telah memasuki masa kegembiraan. Sekarang hanya ada pembunuhan di mata para prajurit ini. Dev memegang pedang pembunuh naga, dan untaian api yang menyala membakar pedang pembunuh naga. Dev ingin membakar binatang buas ini sampai mati. Peri gila abadi dan Tobiason juga mengepalkan senjata mereka dengan erat, niat membunuh mereka sangat mengerikan. Dan setelah para prajurit ini melihat Dev dan yang lainnya, mereka tidak berhenti, mereka tetap mendekat dengan rapi. Aura ratusan prajurit mengembun di satu tempat, membuat Dev dan yang lainnya merasakan mati lemas. Dev tiba-tiba melangkah maju. Pedang pembunuh naga di tangannya mengambil keuntungan dari situasi tersebut, dan niat pedang yang mengerikan bercampur dengan api, menyapu dalam sekejap. Dalam sekejap, seluruh penjara surgawi berubah menjadi lautan api. Melihat lautan api di depannya, ratusan tentara akhirnya berhenti. Lautan api di langit terus menekan ke arah para prajurit. Paksaan yang menakutkan barusan, di bawah pedang Dev saat ini, tentu saja tidak ada yang tersisa. Segera, seorang kapten tentara berdiri, matanya penuh keraguan dan kebingungan. Kau juga seorang ras binatang, mengapa kamu ingin menyelamatkan ras manusia ini? Kapten tim perang bertanya. Palalu. Jangan bicara omong kosong, aku tidak suka berbicara dengan orang mati. Setelah Dev selesai berbicara, tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas. Sementara Dev bergegas, sebilah cahaya pedang bercampur dengan api, menutupi ratusan tentara. Bunuh! Kapten para prajurit tidak gentar dan meraung keras. Ratusan tentara bergegas menuju Dev serempak. Setelah melihat ini, peri gila abadi dan Tobiason bergegas tanpa ragu-ragu. Aisyah ingin pergi dan membunuh para prajurit ini untuk membalaskan dendam rakyatnya. Tapi dia harus melindungi Elijah dengan baik, jadi dia hanya bisa membawa Elijah mundur dan bersembunyi di tempat yang aman. Karena dia tidak tahu apakah Dev, peri gila abadi dan Tobiason bisa menangani begitu banyak tentara. Dev menyerbu ke tengah kerumunan ratusan prajurit. Di antara 100 prajurit tersebut, ada lebih dari 30 biksu di alam dispersi keabadian negeri peri, dan sisanya semuanya berada di atas tingkat ke-8 alam transformasi abadi negeri peri. Harus dikatakan bahwa para prajurit di penjara surgawi kota macan terbang sangat kuat. Ketika orang-orang ini menggabungkan kekuatan, tekanan terhadap Dev langsung berlipat ganda. Jika bertarung satu persatu, Dev masih bisa membunuh siapa saja dari mereka dalam hitungan detik. Tetapi dengan ratusan prajurit yang bergabung, Dev benar-benar tidak berdaya. Kalau tidak, dia tidak perlu membawa peri gila abadi dan Tobiason berlarian ke samping. Ada puluhan ribu prajurit di kota ini. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow,
like, komen dan share. Bahkan jika Dev berusaha sekuat tenaga dan membunuh mereka semua, dia mungkin akan kelelahan sampai mati. Saat kedua sisi melakukan kontak, sosok Dev meledak dengan auranya. Pada saat yang sama, tombak panjang terbang lurus ke arah Dev. Melihat ini, Dev mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya ke depan. Boom! Duar! Tombak itu langsung hancur oleh energi pedang. Pada saat yang sama, Dev mengepalkan tangan kirinya dan kemudian meninju. Tinju cahaya suci. Wus! Boom! Blar! Dalam sekejap, hembusan angin kencang keluar dari tangan Dev, dan prajurit yang ada di depan langsung terkena pukulan itu. Baju zirah mereka hancur satu persatu, dan prajurit di depan memuntahkan darah satu persatu. Organ dalam mereka hancur oleh pukulan ini, dan mereka semua mati dalam sekejap. Namun tak lama kemudian, prajurit di belakangnya datang dengan senjata di tangan dan menusuk tubuh Dev dengan tombak. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Tubuh Dev memancarkan cahaya keemasan, kemudian tubuh emas yang tak terhancurkan menutupi seluruh tubuhnya. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu mengejutkan para prajurit. Tombak panjang menikam tubuh Dev, namun tidak dapat melukainya bahkan tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan ini. Sekalipun tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan itu hancur, tubuh fisik Dev sangat kuat, jadi mustahil baginya untuk terluka. Dev menahan tikaman beberapa tombak dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, memancarkan kilatan cahaya pedang. Wus! Wus! Dengan pedang ini, kepala para prajurit yang menikam Dev langsung terpenggal, dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Akan tetapi, para prajurit ini tidak takut dan terus menyerang Dev. Dev juga tidak lagi mundur. Matanya penuh dengan niat membunuh. Dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya dan merenggut nyawa para prajurit itu. Sekarang Dev hanya punya satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh. Peri gila abadi dan Tobiason berada di kedua sisi Dev, melindungi sisi kanan dan kiri Dev, sekaligus menyerang para prajurit itu. Ketiga pria itu bekerja sama satu sama lain dan saling menyerang ke depan. Semakin banyak Dev dan kedua rekannya membunuh, semakin bersemangat mereka, dan para prajurit pun menjadi semakin bersemangat seiring berjalannya pertempuran. Kini kedua belah pihak terperangkap dalam pembantaian yang gila-gilaan. Agak sulit bagi Dev untuk berhadapan dengan ratusan prajurit sendirian, tetapi dengan adanya peri gila abadi dan Tobiason, Dev merasa jauh lebih santai. Ketiga pria itu dengan cepat membantai hampir separuh prajurit. Makin lama pertempuran berlangsung, makin berani mereka, sementara para prajurit makin ketakutan. Jangan hanya duduk di sana, pergilah dan bebaskan orang-orangmu. Sambil bertarung, Dev melihat Aisyah yang bersembunyi dan berteriak. Mendengar Dev berteriak, Aisyah pun menyuruh Elijah untuk tidak berlarian. Lalu dia bergegas masuk ke dalam penjara dan mulai menyelamatkan orang-orangnya. Seorang kapten prajurit melihat situasi ini dan tahu bahwa jika mereka terus membuang-buang waktu, mereka semua akan mati di sini. Terutama jika tahanan manusia dibebaskan, mereka tidak akan pernah bisa pergi. Mundur, mundur dari penjara, kapten prajurit berteriak keras. Dia tidak ingin terus terlibat perang dengan Dev dan yang lainnya. Selama dia bisa melarikan diri dari penjara dan keluar, ada puluhan ribu prajurit di kota di luar. Tidak mungkin bagi Dev dan anak buahnya untuk melarikan diri dari kota ini, jadi tidak perlu bertarung sampai mati dengan Dev di sini. Kapten prajurit berbalik dan berlari bersama prajurit yang tersisa. Melihat ini, Dev dan peri gila abadi melompat dan mengejar prajurit yang melarikan diri. Dev tidak akan membiarkan orang-orang ini lolos. Membunuh untuk membayar nyawa, melunasi hutang. Orang-orang ini telah membunuh begitu banyak orang. Bagaimana mungkin dia membiarkan mereka lolos begitu saja? Melihat Dev dan yang lainnya menggertakkan gigi, kapten prajurit itu mengerutkan kening dan berkata, "Ayo, semuanya cepat keluar dari penjara ini." Setelah berkata demikian, semua prajurit yang tersisa bergegas keluar dari penjara. Dev dan dua orang lainnya terus menyerang musuh mereka, dan prajurit tewas setiap saat. Dev sangat cepat, dan pedang pembunuh naga di tangannya bahkan lebih cepat lagi. Cahaya pedang mengikuti seperti bayangan, terus-menerus membunuh prajurit yang melarikan diri. Melihat para prajurit bergegas menuju gerbang penjara, selama mereka bisa bergegas keluar penjara, mereka dapat segera memberitahu para prajurit di kota bagian luar.
Saat itu, mereka akan mengepung penjara ini dengan rapat dan Dev beserta yang lainnya tidak akan punya kesempatan untuk keluar. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri, tidak semudah itu bro. Dev menjepit ujung jarinya, lalu suatu pola formasi samar-samar muncul di udara, lalu tiba-tiba berkelebat. Saat berikutnya, sebuah formasi tiba-tiba muncul di pintu masuk penjara surgawi. Ketika para prajurit menyerbu ke sana, mereka langsung terlempar oleh suatu kekuatan. Melihat hal ini, raut wajah prajurit itu tiba-tiba menjadi sangat jelek. Kalian hancurkan formasi ini dengan paksa, dan yang lainnya akan bertarung bersamaku. Kapten prajurit masih membuat pengaturan pada saat ini. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan formasi tersebut dengan paksa, dan kemudian membawa orang untuk menghentikan Dev dan yang lainnya. Dia ingin bertahan sampai formasi itu dihancurkan. Beberapa prajurit mulai menghancurkan formasi dengan paksa. Dan sang kapten bersama prajurit yang tersisa, berbalik dan menatap dingin ke arah Dev dan dua orang lainnya. Mengapa kau ingin membunuh kami semua? Bahkan jika kau membunuh kami semua, masih ada banyak tentara di kota di luar penjara, dan kau tidak akan bisa melarikan diri. Kapten prajurit menanyai Dev. Lalu, saat kau membunuh manusia-manusia itu, pernahkah kau berpikir untuk apa kau membunuh mereka semua? Dev berkata dengan dingin. Begitu Dev menyelesaikan kata-katanya, dia langsung menghilang, dan pedang pembunuh naga di tangannya menebas ke arah kapten prajurit. Sang kapten prajurit tampak garang dan berteriak, "Ayo semua bertarung." Tiga sosok kembali menyerbu ke barisan prajurit. Setelah hanya sebatang dupa, suara perkelahian berhenti. Peri gila abadi dan Tobiason duduk di tanah sambil terengah-engah. Saat ini, mereka berdua benar-benar kelelahan. Dev juga menghabiskan banyak energi, tetapi dia masih bisa bertahan. Dia terlihat memeriksa mayat para prajurit. Selama mereka menemukan tas penyimpanan atau hal yang berguna, Dev akan mengambilnya. Lebih dari 100 prajurit dibunuh seluruhnya oleh Dev dan yang lainnya. Bersambung ke episode 498. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.